Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng mengatakan partainya mempersilahkan Anies Baswedan memilih bakal calon wakil presiden pendampingnya untuk pemilu 2024 mendatang. Andi menyebut jika diminta mengusulkan, Demokrat akan menyodorkan nama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dan saya Bustami Narda tetap mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng mengatakan partainya mempersilahkan Anies Baswedan memilih bakal calon wakil presiden pendampingnya untuk pemilu 2024 mendatang. Andi menyebut jika diminta mengusulkan, Demokrat akan menyodorkan nama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon RI 2. Dan bacawa pres pendamping Anies haruslah sosok yang punya visi membawa perubahan. Andi yakin AHY mampu seiring sejalan dengan Anies Baswedan. Meski demikian, Andi mengaku Demokrat tak memaksakan AHY jadi bacawa pres Anies. Sahabat BN, saya akan memberikan kenang-kenangan kepada pemirsa. Ini berupa buku. Ada beberapa judul buku karya saya dan saya nanti akan berikan kepada pemirsa. Saya akan ajak nanti pemirsa yang memberikan komentar terhadap konten-konten dalam channel Bustami Narda Official. Dan nanti saya akan berikan berupa kenang-kenangan untuk mengakrabkan kita buku karya saya. Ini kebetulan ada buku karya saya dan ada beberapa judul lagi buku saya. Nanti saya akan kirimkan ke alamat pemirsa bagi pemirsa yang kebetulan terpilih untuk mendapatkan buku dari karya saya ini. Sahabat BN, mungkin tidak saja bagi saya, tetapi juga bagi pemirsa dan bagi kita semua di Republik ini, sudah ada yang tidak sabar ingin mengetahui siapa cawapres dari para bakal calon presiden kita ini. Sebab sampai saat ini, dari 3 nama baca pres yang telah muncul ke publik saat ini, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto, belum ada satupun yang telah memutuskan cawapres mendampinginya. Khusus untuk Anies Baswedan, kalau kita perhatikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat AHY merupakan pasangan yang cocok, yang serasi, yang ideal bagi seorang Anies Baswedan. Kenapa dikatakan demikian? Kalau dilihat dari keinginan publik, setiap ada polling, setiap ada survei yang dilakukan untuk cawapresnya Anies Baswedan, yang paling tinggi suaranya tetap AHY. Itu dilihat dari segi elektabilitas. Yang kedua, AHY ini kalau nanti berpasangan dengan Anies Baswedan, memang pasangan yang sangat serasi. Apa alasannya? Anies dan AHY ini sama-sama anak muda yang masih energik,
Umur AHY tidak terlalu jauh bedanya dengan umur Anies Baswedan. Dan yang membuat tambah serasi lagi, bakal calon presiden Anies Baswedan lebih tua usianya dibandingkan usianya AHY. Jadi ada keserasian presidennya lebih tua sedikit usianya dibandingkan dengan wakil presiden nantinya. Selanjutnya, yang telah sangat dirindukan oleh rakyat Republik Indonesia selama ini agaknya adalah pemimpin yang necis, yang rapi, yang benar-benar berpenampilan wah. Kalau pemimpin yang berpenampilan dengan baju keluar, kita tentu sudah 10 tahun bersama presiden kita yang sekarang yang bajunya keluar. Sekarang tentu ingin rakyat lagi setelah 10 tahun dengan penampilan Pak Jokowi, ingin rakyat lagi sekarang ini dengan penampilan baru. Penampilan baru tentu penampilan seperti Anies dan AHY. Sahabat BN, rindu sekali rakyat sekarang ini agaknya dengan pemimpin yang gagah, dengan pemimpin yang ganteng, dengan pemimpin yang necis, dengan pemimpin yang benar-benar wah penampilannya, wah pendidikannya, wah wawasannya, dan wah tenaga dan energinya. Kalau pemimpin tua, rakyat telah 10 tahun juga merasakannya, yakni JK dan Ma'ruf Amin. Makanya sekarang rakyat tentu ingin pemimpin muda yang energik seperti Anies dan AHY. Bagaimanalah nanti Indonesia ini di mata dunia ketika dia memiliki presiden dan wakil presiden yang punya wawasan luas kedua-duanya, yang punya pendidikan yang mumpuni kedua-duanya, yang sama-sama muda, energik kedua-duanya, sama-sama gagah dan ganteng kedua-duanya, sama-sama punya tutur kata yang sopan, yang santun kedua-duanya, sama-sama berakhlak yang baik kedua-duanya. Sahabat BN, mungkin Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, menginginkan Indonesia untuk kali ini mendapatkan pemimpin yang mendekati kesempurnaan. Yang mendekati kesempurnaan itu tampaknya ada pada pasangan Anies dan AHY. Bayangkan oleh kita sekarang, kalau nanti di kantor-kantor pemerintah, di kantor-kantor perusahaan swasta, di ruang-ruangan sekolah terpampang foto pemimpinnya yang gagah, ganteng, dan muda. Sahabat BN, karena itu sebagai rakyat biasa, mungkin kita berharap secepatnya Anies Baswedan mengumumkan cawapresnya. Dan kalau boleh, tentu rakyat menyarankan cawapresnya yang betul-betul di dalam setiap polling dia yang lebih banyak dipilih oleh netizen, dipilih oleh rakyat, dipilih oleh masyarakat, yakni AHY.
Ya, sekali lagi ini adalah kewenangan daripada koalisi dan juga capres. Saya tadi sampaikan kalau Mas AHY ini tentu mempunyai kemampuan dan tinggal suatu musyawarah atau keputusan oleh koalisi untuk penentuan itu. Tapi banyak juga Pak Anies sudah jelaskan sebaiknya Wapres itu dari anggota koalisi. Itu juga sudah sebenarnya suatu hal yang sudah menjadi bagian daripada kebijakan. Kalau terlalu lama para baca pres ini mengulur-ulur untuk mengumumkan cawapresnya, yang kita khawatirkan nanti ada gorengan-gorengan politik dari orang-orang yang tidak menyukainya. Contoh, andaikan Anies masih mengulur-ulur juga pengumuman cawapresnya, padahal mungkin telah ditetapkan tetapi belum dipublikasikan. Tetapi publik bisa saja mengatakan, wah, Anies belum mengumumkan cawapresnya karena tidak ada yang mau mendampinginya jadi cawapres. Tentu itu juga akan terjadi pada baca pres lain. Yang namanya politik, sebentar saja bisa isunya berkembang. Karena itu lebih baik agaknya secepatnya Anies Baswedan mengumumkan AHY untuk cawapresnya. Dan juga ini menghindari agar jangan sampai nanti cawapres ini dianggap hanya karena tidak ada yang lain. Padahal di bawah tangan kasihkan sudah lama ingin ditetapkan. Yang jelas Indonesia ini akan bergemuruh. Indonesia ini akan bercahaya. Indonesia ini nanti akan semarak di mata dunia kalau presiden dan wakil presidennya orang-orang yang berakhlak baik, orang-orang yang dekat dengan agama, orang-orang yang santun kepada semua orang, orang-orang yang benar-benar punya wawasan yang luas, orang-orang yang punya pergaulan internasional yang baik, orang-orang yang punya tingkat kecerdasan yang mumpuni. Orang-orang itu untuk saat ini kita semua tentu melihatnya hanya ada pada Anies dan AHY. Sulit menemukannya pada yang lain. Ada mungkin yang cerdas tapi sudah terlalu tua. Ada mungkin yang lincah tapi pergaulan internasionalnya susah atau minim. Tetapi untuk pasangan Anies AHY tampaknya benar-benar telah 99% sempurna. Dan kita yakin ketika foto kedua tokoh muda ini nanti terpampang di ruang publik, Indonesia akan kembali bergairah. Dan dari rekam jejak Anies Baswedan ketika memimpin Jakarta, orang sudah tahu bahwa Indonesia insya Allah akan sejahtera dengan dipimpin oleh seorang Anies Baswedan. Dan ketika orang melihat keteguhan prinsip seorang AHY selama ini, publik tentu akan yakin insya Allah
pasangan Anies AHY akan dapat nanti membuat negeri ini rukun damai, aman sentosa, makmur dan sejahtera. Sahabat BN, sekali lagi kita tentu berharap sebagai rakyat agar pasangan Anies AHY secepatnya diumumkan. Rakyat tidak sabar lagi menunggu. Rakyat tidak sabar lagi ingin menikmati kegantengan dua anak muda ini yang dibalut dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, moral yang tinggi, ketaatan kepada agama yang kuat, komitmennya kepada nasionalis kebangsaan yang begitu tampak tidak diragukan lagi, dan kemampuannya merangkul semua komponen bangsa telah tampak teruji. Kita inginnya pemimpin bangsa dan negara ini tidak mencampakkan orang yang tidak sejalan dengannya, tetapi bagaimana dia merangkul orang yang tidak sejalan dengannya. Kalau orang itu terlalu ke kanan, dengan rangkulannya hendaknya bisa dibawanya ke tengah. Kalau orang itu terlalu ke kiri, dengan rangkulannya hendaknya bisa dibawanya ke tengah. Itu yang diinginkan, bukan menyingkirkan orang, bukan mematikan organisasi orang, bukan membunuh orang. Indonesia ini butuh ketenangan, butuh ketentraman. Dan jika pemimpinnya benar-benar memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, kita yakin dia akan mampu merangkul semua komponen bangsa seperti yang telah dilakukan Anies Baswedan selama 5 tahun memimpin Jakarta. Seperti saya katakan tadi, kalau ada yang terlalu ke kanan, rangkul dia, bawa dia ke tengah. Kalau ada yang terlalu ke kiri, rangkul dia, bawa dia ke tengah. Di tengah itu ada yang namanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar negara kita. Sekali lagi, rakyat sudah ingin melihat pasangan Anies AHY dipublikasikan secara resmi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa